Mungkin jika dilihat dari sekilas, dalam episode ini yang menjadi pembukaan atau dimulainya permainan ketiga terlihat seperti hal yang biasa pada awal mulanya. Namun seiring berjalannya cerita, kita malahan bisa melihat kesengsaraan yang dialami oleh Tenji dan kebengisan Shuichi dalam menjalankan rencananya dalam rangka melawan tim musuh yang terlihat sudah kompak ya dalam timnya. Ditambah kita juga sudah melihat atau sudah tahu kalau tim lawan punya anak jenius yang memang bermain di belakang layar untuk mengatur jalannya permainan sesuai dengan keinginannya. Sama tentang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ke-8. Di episode ke-8 tentunya kita sebagai penonton akan merasakan rasa tegang dan kasihan, terutama dengan keadaan Tenji yang sudah hampir hitungannya 6 hari tidak makan, namun ada minum doang di 3 hari sebelumnya. Tetapi tetap saja ya, ketika kita bisa melihat keadaan Tenji sekarang ini seperti sudah dikit lagi akan modar ini orang. Soalnya lihat aja kan, dalam episode ini saja dia sampai berhalusinasi akibat tidak ditolong sama si Yuichi. Tentu sebenarnya ada tanda-tandanya yang sudah diberitahu oleh si Yuichi sebelum mereka berpisah di situ sebenarnya. Di awal episode memang seperti biasa sebelum permainan dimulai, kita diberitahukan aturan permainan yang akan mereka mainkan dalam game ini. Permainan petak umpet ini terlihat simpel karena peraturan yang mengikat para pemain tidak memberatkan mereka, melainkan membuat mereka aman. Namun memang dalam peraturan game ini yang paling difokuskan adalah pada peraturan untuk tidak ada kekerasan, orang yang hanya bisa menekan tombol menyerah hanya orang yang bersembunyi saja, dan mereka bisa menelpon anggota mereka yang lain dengan HP yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya tanda-tanda untuk dalam peraturan ini ada 3 itu ya yang akan menjadi patokan utama yang harus kita perhatikan dalam rencana Yuichi untuk kedepannya. Tentu kan pasti akan bertanya-tanya kenapa akan fokus ke 3 peraturan itu saja dan kenapa tidak yang lain. Hal ini dikarenakan ketiga peraturan ini akan menjadi senjata paling sadis yang akan dipakai dalam perang psikologis si Yuichi melawan tim melawannya yang akan kita lihat di ending permainannya. Harusnya gitu, karena ini saja sudah episode ke-8 dan baru dimulai permainannya. Baru di setelahnya, di sini Yuichi ada mengantarkan Tenji untuk bersembunyi di dalam goa yang akan menjadi tempat tinggal Tenji dalam beberapa hari ke depan. Dalam percakapan mereka berdua di sini, si Yuichi itu sebenarnya ada bilang sesuatu yang penting ke si Tenji, yaitu dia bilang untuk Tenji harus bisa bertahan dan terus bertahan apapun yang terjadi. Meskipun Yuichi mengatakan itu dengan nada polos, namun di sini harus diperhatikan bahwa ini yang akan menimpa Tenji selanjutnya, yang akan bikin penonton itu agak pusing sendiri dengan perilaku si Yuichi. Karena setelah Yuichi meninggalkan Tenji, dia pun tidak muncul selama 2-3 hari untuk memberikan Tenji makanan atau minuman, sampai mengabari Tenji pun tidak ada sama sekali di sini, yang membuat mental Tenji itu mulai goyah karena sudah memikirkan hal-hal negatif akibat pikirannya yang mulai jatuh atau mentalnya yang sudah melemah karena tidak memiliki tenaga diakibatkan belum makan dan minum. Apalagi dalam pikiran negatif si Tenji itu, dia ada bilang apakah Yuichi ingin menghukum dirinya akibat pernah mengkhianati pertemanan mereka sejak game pertama, dan ada merasa ingin menyerah saja akibat mental dan badannya yang sudah mulai melemah dan tumbang. Apalagi saat Tenji ada menghubungi Yuichi dan yang menerima telepon itu malahan bukan si Yuichi, melainkan tim lawan yang mulai mengatakan kalau Yuichi akan mulai mengkhianatinya dan mulai mengikuti atau berpindah kelompok dengan kelompok lawannya, yang sontak membuat Tenji itu mulai marah dan semakin kurang bisa berpikir jernih akibat perkataan musuhnya dalam telepon. Di sini sangat wajar sekali ya, di mana tim musuh itu mengerti mengenai keadaan musuhnya yang memang dari awal sudah diketahui bahwa mereka itu belum makan dan pastinya akan memiliki mental yang mulai goyah. Apalagi terlihat seperti Yuichi pun tidak bergerak sama sekali selama 2 hari di pos makanan dan hanya berbicara dan ngobrol dengan tim melawan, dan sampai-sampai terlihat seperti tidak memikirkan apa-apa. Makanya di sini mereka sudah mulai bisa melancarkan rencananya untuk mengalahkan tim Yuichi karena mereka mulai berpikir kalau Yuichi itu ingin menang sendiri dan mengorbankan temannya nanti. Disitulah ya sebenarnya kalau saya mikirnya Yuichi ini sengaja melakukan hal ini agar tim musuhnya lengah karena sudah mulai berpikir kalau Yuichi akan berpindah tangan dan mengkhianati temannya. Baru kita bisa melihat sebuah rekapan di mana pada saat awal mula game itu berjalan, di sini mereka terlihat biasa saja untuk merencanakan
rencana mereka, dan kita bisa melihat para anggota dari tim lawan dari nama-namanya sendiri, di mana mereka merencanakan hal simpel untuk mengikuti Yuichi atau si cewek yang membawa makanannya ke temannya agar mereka bisa mengetahui keberadaan orang yang bersembunyi di sini. Tentu, dalam percakapan mereka di sini kita bisa melihat si cowok kecil yang mengarahkan situasi percakapan seperti memberi tanda untuk rencana mereka selanjutnya. Dan setelah percakapan tim itu, baru deh kita bisa melihat kembali percakapan admin, di mana dalam percakapan itu si admin Pirang montok ada bertaruh bahwa game ini akan selesai dalam 3 hari dengan kemenangan dari timnya. Namun, ketika sudah 3 hari mereka lalui, mereka akhirnya melihat keadaan Tenji yang semakin parah, di mana dia sudah mulai berhalusinasi seperti bertemu Yuichi yang memberinya makanan dan minuman ke arahnya. Namun hal ini malahan membuat si admin montok itu jadi emosi sendiri dengan tingkah laku si Yuichi yang hanya berdiam diri saja dan ngobrol sepanjang 3 hari tersebut, seperti tidak terjadi apa-apa dengan temannya yang sedang kesusahan. Apalagi di endingnya si Yuichi ini diperkirakan admin itu akan meninggalkan Tenji, yang sepertinya akan terjadi juga gitu ya. Terlebih si cewek admin yang bersama si Yuichi itu ada melapor bahwa kategori Yuichi lebih mengerikan dari yang mereka duga, dengan permainan rencana yang sudah diarahkan kepada si cewek sedikit, jadi pasti si cewek ini pun ada mengetahui ya rencana besar si Yuichi seperti apa. Ditambah si admin rambut pendek ada bilang Yuichi itu orang yang menduduki atau mendukung kesetaraan gender, di mana dia akan memakai apapun untuk rencananya berjalan. Atau bisa dibilang dia akan memakai cowok atau cewek untuk dikorbankan sebagai bagian dari rencananya. Karena Yuichi ada membuat sebuah proposal untuk tim lawannya, di mana katanya dia ingin berpindah tim dengan mengkhianati si Tenji sebagai langkah awal rencana besarnya sekarang ini. Tentu itu menjadi awal rencana si Yuichi ini untuk bergerak ya, karena ini sebagai tanda di mana si admin ada bilang kalau Yuichi ini akan memakai cewek atau cowok untuk dikorbankan pun dia pasti akan melakukannya. Karena kita akan melihat Yuichi memakai cewek sebagai umpan nantinya ketika cerita mulai berjalan di episode selanjutnya. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa rencana Yuichi ini akan dimulai semenjak dia mulai ingin berpindah kelompok ke tim lawannya. Disitulah ya kita bisa melihat bahwa Yuichi ini peduli dengan si Tenji, namun dia ingin melihat dulu nih psychological tim lawannya seperti apa gitu. Oke, itu pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ke-8. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.